tapi hanya keyakinan warga saja kalau sini dengan Karanglo itu tidak berani untuk ke sana. Saya rasa kalau itu dilakukan mungkin ya ada kesirangan. Biasanya kan keyakinan warga loh, itu ada tiga hal. Yang satu mungkin rezekinya seret, mungkin orangnya itu juga malah meninggal. Yang ketiga mungkin juga tidak akan langgeng bercerai. Keberadaan makam kuno yang berada di Dukuh Nglumbang Dunge, Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom, Klaten, Jawa Tengah menjadi perhatian warga. Makam itu dikenal warga sekitar dengan sebutan Makam Mbah Gajah. Bukan tanpa sebab penamaan tersebut, makam yang nisannya terbuat dari kayu itu kedapatan memiliki sulur di setiap sisinya yang menjulur seperti belalai gajah. Diketahui, makam tersebut adalah makam dari Mbah Sodinonggo. Sosok suami istri yang dimakamkan tersebut ternyata juga merupakan pengikut dari Pangeran Diponegoro. Warga sekitar saat ini masih berada di bawah bayang-bayang misteri makam Mbah Gajah. Hal itu lantaran hingga saat ini terdapat pantangan yang terus dijalankan terkait empunya si penunggu makam itu sendiri. Awal mulanya, dahulu dikisahkan ada 2 orang pelarian prajurit Diponegoro dari Yogyakarta yang menempati Dusun Nglumbang Dunge. Kedua prajurit tersebut menetap di Dusun Nglumbang Dunge hingga akhirnya kedua prajurit itu memiliki keturunan di dusun tersebut. Misteri kemudian bermula ketika suatu saat anak keturunan mereka akan menikah. Saat itu anak putri dari Sodinonggo hendak dilamar oleh seorang putra dari Karanglo. Namun ada syarat jika ingin melamar, yaitu bisa menahan tombak milik Sodinonggo. Karena gagal menahan tombak milik Sodinonggo, akhirnya putri Sodinonggo tidak jadi dinikahkan dengan putra dari Dukuh Karanglo. Setelah kejadian tersebut, warga yang menetap di kedua dusun, yakni Dusun Nglumbang Dunge dan Dusun Karanglo, tidak ada yang melangsungkan pernikahan antar dukuh tersebut. Entah mengapa, seolah hal itu menjadi pantangan warga di kedua dusun yang dimaksud. Warga meyakini jika melakukan bebesanan atau pernikahan antar kedua dusun itu, maka akan ada kesialan yang datang. Sejarah miturut tekan kula niku pelayan zaman Diponegaran. Saking Yojo, terus nek mbah kula niku saking daerah Yojo Bibian jenenge desa. Dua nggih dari Jogja pelarian dari Nggih. Mbah Saladi kalih Mbah Sodinonggo. Nggih. Itu menetap di sini. Nggih, setelah menetap niku. Nggih. Sane ajeng pisanan ngoten mawon nggih. Karanglo lenange mriki wedoke. Terus niku mriki angsal dipek tapi kan nadai pusakane tunggak niku. Nek kuat mengke saged dilangsungi, nek mboten napa-napa. Setelah niku petukane enten Lor Dubowo perapatan niku ditamani tunggak niku boten kuat, tunggak murup. Terus niku boten kuat. Akhirnya boten
dados mboten dadi besanan. Aku capek ngoten sak turun-turun mboten netuk cara anune ngoten mboten wani ngoten. Akhirnya sak keturunannya mboten wonten. Nggih. Ing napa nggih keturunan niku tok napa liyane mboten ngerti. Sarno selaku Kadus 2 Desa Soropaten membenarkan adanya mitos atau pantangan pernikahan antara warga Dukuh Nglumbang Tungge dan Dusun Karanglo. Bahkan sampai sekarang pun ia menyebut belum pernah ada pernikahan antar warga di dusun itu. Selama ini sampai keturunan yang terakhir setahu saya belum ada. Kalau terah itu ada, tapi kan domisilinya itu sudah di dukuh lain. Tapi kalau yang benar-benar menetap di terah, menetap di Dukuh Karanglo dan Dukuh Nglumbang Tungge belum ada sampai sekarang. Dan diyakini memang mungkin ada jalinan tapi akhirnya juga orang tua masing-masing tidak memperbolehkan, ya, karena udah jadi perengetane orang tua dulu. Awal caranya seperti apa yang disampaikan Pak Dukuh tadi, bahwa Mbah Sodinonggo itu punya putri yang mau dinikahkan dengan putra dari Kiai di Karanglo, kalau nggak salah Mbah Puri atau siapa itu. Akhirnya dengan satu syarat, kalau bisa nahan pusaka yang berwujud tombak tadi boleh bebesanan, tapi ternyata di Karanglo tidak mampu, akhirnya batal, tidak jadi ada pernikahan atau bebesanan dengan Dukuh Karanglo. Dan sampai sekarang kan pusaka itu masih ada disimpan di tempatnya Mbah Dirjo. Saya kira itu saya juga nggak tahu, tapi hanya keyakinan warga saja kalau sini dengan Karanglo itu tidak berani untuk di sana. Kalau pantangannya kita juga enggak. Saya rasa kalau itu dilakukan mungkin ya ada kesirangan. Biasanya kan keyakinan warga loh, itu ada tiga hal. Yang satu mungkin rezekinya seret, mungkin orangnya itu juga malah meninggal. Yang ketiga mungkin tidak akan langgeng bercerai. Itu biasanya tiga hal itu yang diyakini. Kalau pantangan berarti dilanggar, mungkin resikonya ada tiga hal tersebut. Karanglo pun sendiri juga meyakini juga tidak berani. Iya, biasanya kan ada tiga hal yang tidak berani untuk melanggar pantangan itu. Mungkin rezekinya, mungkin yang bersangkutan sendiri mungkin meninggal, atau nyawa. Yang ketiga adalah tidak langgeng atau pisah. Diketahui tombak milik Mbah Sodinonggo tersebut masih ada dan disimpan oleh seorang warga. Tombak yang usianya diperkirakan sudah ratusan tahun lebih itu diketahui merupakan peninggalan prajurit pengikut Pangeran Diponegoro. Tombake kalih niki. Nggih. Wonten keris mboten? Wonten. Tombak menika. Wonten. Niku dados kalomben ingkang ngagem tombak menika sinten? Nggih, iki turune Mbah Srodinonggo, Mbah Suro, terus Mbah Mangun manggen griya niki. Jadi ini di rumah ini terdapat dua buah benda pusaka berupa dua mata tombak dengan beserta gagangnya atau landiannya ini. Jadi terdiri dari dua jenis, yang satu itu luk tiga, yang satu bilah lurus. Untuk jenisnya ini adalah namanya jenis jangkung,
diperkirakan kalau dari besinya ini dari masa Mataram Islam kemungkinan di era Sinopati ini. Jadi sekitar tahun 1600 nih. Jadi dua-duanya ini hampir sama dari jenisnya, cuma sayangnya ini kurang terawat. Jadi saya juga sebagai pegiat cagar budaya, saya meminta izin untuk hari Jumat besok juga mau untuk membersihkan benda pusaka ini agar tetap awet lah, itu intinya seperti itu. Untuk fungsinya ini kalau melihat dari dari gagangnya ini landian, namanya landian. Ini kemungkinan tombak prajurit dari jenisnya. Jadi dia digunakan untuk memang senjata berperang ya ini. Berperang dan juga ini sebagai pertahanan diri juga. Sebenarnya ini secara filosofi untuk kepentingannya, jadi untuk fungsi-fungsinya hanya untuk membedakan antara Lot 3 itu kan istilahnya dia jangkung, jinangkung gitu, tercapai seperti itu. Kalau ini kemungkinan ini dapur peleret ini, kemungkinan dapurnya ya model-model seperti ini. Cuma saya masih agak ragu karena di sini ada bilanya seperti ini. Kalau nggak peleret ya godong pring model dapurnya, ini dapur jangkung. Jadi hampir semasa ini. Cuma ini yang sepuh ini, cuman sayangnya kurang terawat saja. Untuk kuburan kayu yang ada di Nglumbang Dunge ini kategori kuburan kayu yang bermotif unik ya, karena di wilayah Klaten yang memiliki pola kayak sulur, kayak hiasan itu hanya di Nglumbang Dunge sejauh yang saya ketahui. Memang agak banyak juga kuburan kayu yang ada di Klaten, yang paling dekat mungkin di sekitar Ngabean itu juga ada, terus juga di daerah Bawan, Jemawan itu sangat banyak kuburan kayu. Namun yang memiliki bentuk sulur-sulur ini hanya ditemukan di Nglumbang Dunge ini. Nah ini saya dapat yang tipe seperti ini kuburan sulur itu yang paling banyak saya temukan di daerah Ngurawan, Karangmojo, Ponjong, Gunung Kidul itu mereka memiliki tipe yang hampir sama dengan ini. Jadi untuk kuburan kayu sampai sekarang belum ada penelitian secara khusus. Jadi hanya dari interpretasi para ahli saja. Untuk motif-motif seperti itu biasanya hanya merupakan bentuk ragam hias. Jadi seni yang dibuatkan oleh masyarakat zaman dulu. Betul. Jadi yang pertama dari bahan dulu. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nisan kayu itu kan biasanya menggunakan bahan-bahan yang ada di lokasinya. Jadi semacam kita ambil contoh yang di Gunung Kidul itu kan mereka menggunakan berbahan kayu jati karena kayu jati di sana melimpah. Mereka tidak mungkin menggunakan bahan batu karena bahan batu di sana minim gitu. Sedang kalau di sini, nah ini yang agak unik karena di sini itu termasuk minim kayu ya, tapi ada yang menggunakan bahan kayu. Dan bahan-bahan kayu ini biasanya pada di zaman dulu itu ditempatkan untuk makam-makam tokoh. Kita bisa ambil makam kayu di Syekh Domba yang ada di Gunung Cakaran, Mbayat sana itu memiliki tipe makam kayu tapi bersusun sampai 13 susun itu ditemukan juga di makam-makam kayu dekat Ngabean itu ada 2 susun itu. Cuman yang di sana itu masih polos dan yang di Jemawan itu juga makam kayu dari kayu jati cuma hanya 1 susun sehingga biasanya disebut makam kapal karena bentuknya mirip perahu kecil bentuk kotak itu. Pada umumnya pada zaman dahulu makam kayu yang bersusun itu digunakan untuk tokoh masyarakat, biasanya tokoh yang berhubungan dengan keagamaan. Sedang untuk yang bernisan sulur biasanya itu berhubungan dengan tokoh-tokoh kejawen. Karena hiasan sulur-sulur itu digunakan pada masa-masa Hindu-Buddha zaman dahulu dan itu diinterpretasikan ke masa-masa yang lebih muda lagi itu. Kebanyakan tokoh untuk makam kayu itu biasanya tokoh-tokoh penyiar agama Islam biasanya. Kalau untuk yang di Nglumbang Dunge, kalau dari tipe bentuknya itu ya paling sekitar abad 18-19 itu. Jadi tipe dengan yang ada di Gunung Kidul. Itu udah era Mataram Islam juga. Ya itu udah di sekitar PB6 itu.
Pengertosannya nek secara umum kan secara awam ya gur niki mergo makam enten trale-tralene niki kan kadang terus kondangnya udah disebut makam Mbah Gajah gur ngoten. Nggih leres. Leres. Nggih, terutama sing gadah hajatan pengen gayuh gegayuhan apa ngoten kada sesirih teng mriki niki. Sesirih itu apa Pak? Bisa sesirih. Sesirih cara anune nggih tirakatan nggih cara nggih gampile. Ya minta jabatan. Jabatan. Iya. Dari warga sendiri apa dari luar? Banyaknya dari luar. Dari Mas. luar kan. Nggih. Kalau dari warga sendiri jarang. Ya ada, tapi kan yang rata-rata dari luar. Rata-rata dari luar. Iya. Nah, jadi ragam-ragam hias ini adalah ragam hias sulur. Ini biasanya ditemukan pada candi-candi untuk Hindu apa Buddha ini. Jadi sulur-sulur itu berupa interpretasi dari penggambaran tumbuh-tumbuhan seperti sulur-suluran. Namun masyarakat sini karena bentuknya seperti belalai gajah, maka disebutnya dengan makam gajah. Untuk bahannya ini dari jati yang kemungkinan juga pernah tumbuh di sekitar sini. Jadi kalau dari usianya yang sudah gini ya mungkin sekitar lebih dari 1 abad yang jelas ini. Nah, untuk ketebalannya juga lain antara yang kiri dan yang kanan. Nah, dengan demikian mungkin ini untuk membedakan antara Nun Sewu yang kakung sama yang putri. Tapi biasanya untuk apa ya? Untuk identifikasi itu ada ciri-ciri ikonografi tertentu pada bagian nisannya, bagian atasnya ini bagian jirat namanya, ini bagian nisan itu yang di atas itu. Ini biasanya ada menyimpulkan mana yang laki-laki dan mana yang perempuan, biasanya seperti itu. Nah seperti ini laki-laki semua harusnya tonjolan itu, karena dia itu melambangkan semacam kayak lingga, yang satu itu semacam joni, jadi hanya semacam kayak tanda itu loh, tanda daun itu loh, itu biasanya yang wanita. Tapi ini saya nggak ngerti kenapa ada tonjolannya semuanya itu loh. Perkiraan mungkin bisa lebih tua ya kalau model kayak gini ya, tuh, perkiraan saja, tapi untuk pastinya ya memang kita tidak tahu kapan dimulainya model-model seperti ini, tapi yang jelas ini untuk melestarikan seni-seni yang dianut pada era Hindu Buddha dahulu, seni-seni sulur ini. Iya, yang memperkenalkan seni sulur-sulur tumbuhan gini adalah pada masa Hindu Buddha, terus diadopsi di masa pemerintahan Islam itu. Contohnya juga di Masjid Agung Demak itu, terus di Masjid Sunan Kudus itu juga banyak tipe sulur-sulur seperti ini. Untuk di Klaten saya hanya ini yang memiliki tipe sulur ya, itu hanya ini. Tapi yang dari makam kayu yang berbentuk kotak saja tanpa sulur itu lumayan banyak. Terutama di daerah Jembawan itu ada puluhan makam kayu, tapi hanya berbentuk kapal kalau kita bilang itu karena makam kapal. Nah di sana itu juga ceritanya hampir sama. Di sana kebanyakan itu dari prajurit laskarnya Pangeran Diponegoro. Bisa juga, jadi tergantung kita ke bentuknya tadi. Iya. Jadi karena di era Pangeran Diponegoro di Jembawan itu juga sangat mendukung juga dengan sejarahnya. Di sana juga ada yang sebagai senopati perangnya Pangeran Diponegoro itu ada Singomanjat, itu areanya agak dekat juga. Jadi secara kronologis itu bisa dimengerti itu. Jadi untuk ciri-ciri makam pengikut atau laskarnya pada laskarnya dari Pangeran Diponegoro itu umumnya ditemukan pohon kemuning di dekat makam prajuritnya Diponegoro tersebut. Nah, sedang untuk rumahnya biasanya pada bagian depan halamannya itu terdapat pohon sawo Jawa, pohon sawo kecil itu. Jadi bukan di belakang tapi di depan. Nah, biasanya kalau ditemukan seperti itu, beliau yang di situ itu adalah dulu laskar atau prajuritnya Pangeran Diponegoro. Nah, kalau di daerah Karanglo Jenggocana banyak, dan itu juga tipe nisannya itu nisan batu itu menandakan dia prajurit. Jadi satu komplek itu ada lebih dari 10 kayaknya, dan di situ ada pohon kemuning. Nah, itu kemungkinan itu dari laskarnya Pangeran Diponegoro, dan di situ bisa diketahui juga dari
susunannya itu yang meninggal di sana itu masih muda, mungkin ya tokoh-tokoh pemuda yang ikut membantu berperang bersama Pangeran Diponegoro. Kalau nisannya ya di era 1800-1900 itu masih era tipe biasa ya, jadi udah polos gitu. Jadi pada bagian nisannya itu kayak agak cembung, ada belundukan gitu, tapi dari batu andesit. Nah, dan pada jiratnya yang bagian memanjang itu biasanya dari beberapa potongan dan disusun beberapa lapis. Nah, itu tingkat-tingkat lapisan ini yang menentukan usia beliau saat meninggal.